undang untuk berdiri pada pagi hari ini. Di minggu yang ketiga kita patut menaikkan puji syukur ke dalam hadirat Tuhan di bulan April ini. Kita siap menaikkan puji dan sembah kita. Kita ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita betapa Tuhan baik atas hidup kita. Haleluya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Besar anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan kami umat-Mu. Kami menaikkan puji dan syukur kami ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kau terus pimpin kami di bulan
April ini, walaupun kami sebagai umat Tuhan semuanya beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur terima kasih kami kepada Engkau. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih berkat-berkat anugerah yang tak terduga dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih. Kami siap Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami naikkan, baik pujian, sembah, firman Tuhan, bahkan doa-doa yang kami naikkan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami semua. Engkau mengampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami layak beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita boleh bersukacita bersama dengan keluarga di rumah, memuji Tuhan, bersorak-sorai, mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Dengan senyum, dengan hati yang gembira kita memuji Dia. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi Tuhan, jemaat Tuhan, kita memuji. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat duduk. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya itu menguatkan iman kita semua, tetap membuat kita tetap percaya apapun yang kita hadapi saat ini, membuat kita kuat di dalam firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau berobat. Hidupku hanya ditentukan
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita masuk di dalam doa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan sekali lagi dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Roh Kudus akan memimpin dan menguasai seluruh jalannya acara pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Biar Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas pemberitaan ini. Urapilah hamba-Mu dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan urapi. Sehingga melalui firman yang kami akan dengarkan akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai dalam Yesus Kristus tetap setia selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mohon seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing kita berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54 hingga ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mempersilakan seluruh jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Minggu atau minggu ini tanggal yang ke-19 bulan April 2020. Tema khotbah adalah kemenangan yang membangkitkan. Kemenangan yang membangkitkan. Kalau kita berbicara tentang kemenangan yang membangkitkan, itu berbicara tentang musuh. Tentu ada lawan. Siapa yang dikatakan lawan, siapa yang dikatakan musuh, sehingga dikatakan ada kemenangan, ada kekalahan. Nah, kalau di sini dikatakan kemenangan yang membangkitkan, siapa yang menjadi lawan? Kalau kita melihat atau mengikuti dari awal perjalanan corona di Indonesia, sejak tanggal 2 Maret hingga sampai sekarang tanggal 17 April 2020, kita melihat sejarah sekilas perjalanan COVID-19. Bagaimana muncul di negeri kita. Sehingga pemerintah menegaskan bersatu melawan corona.
Sekarang ini corona adalah musuh negara kita atau musuh masyarakat kita. Sehingga pemerintah menetapkan dari pusat sampai kepada pemerintahan yang terbawah sekalipun harus bersatu melawan corona. Mengapa corona harus dilawan? Karena corona mempunyai satu cara kerja yang sangat cepat. Sehingga dari satu ke satu yang lain, dalam arti menular ke tempat yang lain atau ke sesama manusia, tidak pandang bulu, begitu cepatnya menular, baik terhadap orang biasa, terhadap orang-orang luar biasa, baik terhadap masyarakat biasa maupun kepada pejabat, terhadap kepala negara atau kepada orang-orang yang disebut pejabat tinggi, terhadap siapa saja, dia tidak peduli. Karena corona tidak pandang orang sakit atau orang sehat, dokter atau orang biasa, suku apapun, agama apapun, pendidikan apapun, apapun profesinya, corona tidak pandang bulu dan dia menyerang siapapun. Itu sebabnya pemerintah katakan kita bersatu melawan corona. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kemenangan yang membangkitkan, tentu kita akan melihat dari sisi kebangkitan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu saya berkhotbah tentang kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan baru. Dan kalau kita melihat memang ada dalam sejarah ada manusia yang bangkit. Pernah ada orang mati karena kena mayat Elisa, tulang Elisa bangkit. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai ayat 21 katakan, ketika orang Israel sedang menuntun mayat dan ketemu dengan gerombolan dan mereka lari dan mayat itu mereka lempar kena dengan tulang Elisa dan mayat itu bangkit dan berdiri. Dikatakan di situ hanya bangkit dan berdiri. Hanya sampai di situ. Dalam sejarah Perjanjian Baru juga Yesus membangkitkan Lazarus. Setelah itu Lazarus pun mati. Mengapa saya katakan kebangkitan Yesus satu-satunya adalah hal yang berbeda dengan kebangkitan manusia biasa. Karena di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus, dia hidup selama-lamanya. Manusia yang pernah mati, bangkit, tapi mati lagi. Beda dengan kematian Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, hidup sampai selama-lamanya, sehingga dikatakan oleh Wahyu, ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya otoritas atas hidup dan mati ada di tangan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan bahwa kita harus menegaskan kemenangan yang membangkitkan? Karena ada satu musuh yang sangat mematikan. Bukan saja di bumi ini, tetapi sampai di akhirat. Tidak ada cara lain yang olehnya manusia dapat dilepaskan, manusia dapat dibebaskan dari musuh yang sangat mematikan ini. Itu sebabnya satu-satu cara untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia, untuk memberikan harapan kepada manusia, agar manusia yang mati di bumi ini dan akan dibangkitkan dan akan hidup yang kekal atau hidup di dalam kekekalan, di dalam neraka atau surga. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan, agar manusia harus dilepaskan dari mati yang kekal itu, satu-satunya cara Yesus Kristus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus adalah tanda kemenangan besar bagi manusia. Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu kemenangan yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi manusia. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ayat 58. Kita hanya membacakan tadi ayat 54 sampai 58. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, jawaban satu-satunya kemenangan
atas kebangkitan kita melalui kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus bangkit dan telah memberikan kemenangan kepada kita. Dalam hal apa? Yesus bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Apa musuhnya? Apa yang menjadi masalah terhadap manusia? Tadi sudah saya jelaskan, masalah yang sangat mengerikan kita, baik di bumi ini maupun di akhirat, adalah maut. Maut ini hanya bisa dikalahkan hanya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Kalau kita berbicara maut, di dalam definisi atau arti Kamus Bahasa Indonesia, maut artinya kematian, terutama tentang manusia. Maut artinya mengagumkan, hebat, atau luar biasa. Nah, saudara, kalau ada satu hal yang terjadi luar biasa hebatnya, dikatakan suasana yang sangat mematikan. Satu contoh, saya kasih contoh, pada waktu tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, ada yang namanya tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh menghantam habis pinggiran laut dan meratakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar, sehingga Sekjen PBB Kofi Annan waktu itu datang. Dia bilang, saya sudah keliling di dunia, saya melihat terjadinya tsunami, gempa dan segala macam, tidak pernah melihat sedahsyat yang terjadi di Aceh. Kata dahsyat adalah sesuatu yang hebat, kata yang luar biasa adalah suatu hal yang sangat di luar dari hal-hal yang biasa, hal yang mengagumkan. Kata maut di sini hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat, dan disitulah dikatakan maut artinya sesuatu yang dahsyat, artinya pekerjaannya sangat mengerikan, artinya perbuatannya sangat mengerikan, sehingga dikatakan dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan arti kata maut itu ada dua. Di dalam ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 15 ayat 54. Di dalam Kejadian juga menjelaskan dan seterusnya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kematian yang disebut maut itu adalah kematian yang pertama, yaitu kematian jasmaniah atau tubuh. Kejadian 2 ayat 17, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Di dalam Roma katakan, oleh dosa itu juga maut. Upah dosa ialah maut. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan yang disebut maut adalah kematian jasmani yang sifatnya tubuh ini. Dan melalui Adam, manusia yang pertama, manusia akan mengalami kematian secara jasmani. Kematian yang kedua, arti kematian menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44, disebut ayat 45 katakan, adalah tubuh alamiah atau yang disebut tubuh rohaniah. Ya, kalau tadi tubuh alamiah, ada maut di situ melalui Adam, di mana Adam pertama menjadi makhluk yang hidup, di mana Adam yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, di mana Adam yang pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmania, dan makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah. Dengan kematian tubuh roh atau rohania, yang mana dikatakan Paulus kematian yang kedua, artinya kematian tubuh, roh atau rohania, itu melalui Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan tubuh rohania adalah dibangkitkan. Adam yang terakhir adalah menjadi roh yang menghidupkan, itu Yesus Kristus. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia yang kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Dengan demikian kata Rasul Paulus, kematian yang kedua ini yang terkait dengan rohania, Yesus Kristus merubah kita
dari tubuh jasmania menjadi tubuh rohania. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus tentang mati secara jasmania dan secara rohania. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal definisi mati tadi, Yesus Kristus bangkit dan dia katakan, hai maut, hai kematian, baik kematian melalui Adam, di mana Yesus Kristus merubah itu menjadi satu kepastian yang memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus yang datang. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan, maut telah ditelan. Dengan kematian Yesus Kristus, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Baik maut dalam arti secara khusus yang Rasul Paulus tegaskan jasmani dan kematian rohani. Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani tadi, mati tidak ada harapan bangkit. Kematian rohani, secara rohani, kita, kalau orang mati dalam arti secara roh, itu sudah membebaskan dia. Sehingga dia memiliki pengharapan dan memiliki kepastian. Sekalipun secara fisik dia hidup secara jasmani, tapi kalau dia mati secara rohani, sia-sialah semua itu. Kita harus dihidupkan secara kematian, secara rohani. Yesus sudah menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan tadi bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan, maut sudah dikatakan sudah ditelan. Kata ditelan ini dengan kata lain definisinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan artinya dihapus. Dihapus artinya dilenyapkan. Dilenyapkan artinya dijauhkan dan dihilangkan. Kalau kata ditelan, sesuatu yang lebih besar dari yang besar menelan yang kecil. Ikan menelan Yunus, contoh. Yunus itu ditelan oleh ikan. Tentu ikannya lebih besar dari Yunus. Tidak mungkin ikan kecil menelan Yunus. Dikatakan ikan besar menelan Yunus. Kata telan ada sesuatu yang lebih besar dari yang kecil. Kita lihat bahwa kematian yang namanya maut tadi adalah sesuatu yang sangat kecil. Kenapa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Hai maut, di mana kesengatmu? Dan engkau sudah ditelan. Artinya kuasa dari maut itu sudah dilenyapkan. Ditelan artinya kuasa kebangkitan Yesus lebih besar dari maut. Inilah pengharapan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama tadi, kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan atas maut. Maut sudah dikalahkan, maut sudah ditelan, dan maut sudah dilenyapkan. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itu bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan memiliki pengharapan. Sekalipun suatu saat dia akan mati secara jasmani, ada harapan dia akan dibangkitkan, memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Karena Yesus mati dan Yesus dibangkitkan. Inilah kuasa kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas sengat. Mengapa dua hal ini saya tegaskan di sini? Ini dipisahkan oleh Paulus baik di ayat 54 maupun di ayat 55. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang sangat penting di sini, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas sengat maut. Apa itu sengat? Kata sengat itu adalah alat yang tajam dan berbisa, bisa menusuk. Kata sengat adalah kadar atau racun yang mematikan atau pembantaian atau pembunuhan. Dan sengat dalam arti menyakitkan dan sangat pedih. Saudara-saudara yang dikasih, dikatakan dosa itu menyakitkan, dosa itu berbisa, dosa itu pembunuh, dosa itu membantai, dosa itu mematikan. Itu yang dimaksudkan hai sengat. Sengat artinya yang mematikan,
yang meracuni, yang membantai, yang membunuh, menyakitkan, dan membuat pedih dan sebagainya. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan di sana bahwa sengat artinya menyakitkan atau melukai atau menusuk. Artinya dosa itu melukai. Perkataan kita bisa melukai orang. Sikap kita bisa menyakitkan hati orang. Sedang suatu menusuk apa yang kita katakan. Mungkin lembut tapi menyakitkan hati orang. Sehingga ada orang kepahitan. Dosa itu sesuatu yang menusuk, melukai, menyakitkan, dan pedih. Itu sebabnya kalau dikatakan tadi dosa itu adalah dalam bentuk maut atau sengat, adalah sesuatu yang sangat, dosa itu menyakitkan, dosa itu menusuk, dosa itu melukai, dosa itu membuat orang menderita, dosa itu membuat orang sakit, dosa itu membuat orang sengsara. Itu sebabnya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan semua itu. Di dalam maut, di dalam dosa tadi, ada yang namanya menyakitkan, mengecewakan, sengsara, dan segala macam. Yesus, kebangkitan Yesus Kristus sudah menang atasnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dosa itu merusak hubungan Allah dengan manusia, dosa itu merusak hubungan kita dengan sesama, dosa itu merusak citra manusia, dosa itu membawa kematian, dosa itu menimbulkan ketakutan, dosa itu adalah hukum tabur tuai, dosa itu timbulnya penyakit. Saya tidak tahu dengan adanya virus corona ini, apakah ini salah satu bentuk ada teguran Tuhan melalui dosa apa yang terjadi di dunia. Banyak orang sakit, banyak orang kehilangan, banyak orang mengalami kesulitan karena penyakit, salah satunya virus corona ini. Apakah ini satu hukuman? Hanya Tuhan yang tahu itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus atau kemenangan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen disebut pemenang karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas dosa dan atas maut. Apa yang harus kita buat? Karena kita adalah pemenang, kita sudah dimenangkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita ingat. Apa pesannya di sini? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang pertama harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dosa lebih dari virus corona, karena dia bukan saja menyakitkan orang di bumi, dia menyakitkan orang sampai di neraka, tetapi Yesus sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan yang namanya dosa. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya kebangkitan Yesus inilah yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita solusi, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang dahsyat selain kebangkitan Yesus. Dia menang. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan. Kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Yesus Kristus sudah menang atas maut. Apa yang harus kita buat? Yang kedua, yang harus kita buat adalah berdirilah teguh. Haleluya, jangan goyah. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang takut. Jangan gampang goncang. Mungkin sudah mengalami bosan di rumah, mungkin sudah mengalami usaha sudah mulai goyang, mungkin kebutuhan ekonomi sehari-hari sudah mulai terganggu, sudah mulai goyah. Ingat saudaraku, bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas dosa. Kita harus berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Jangan kita terganggu dengan situasi yang sedang terjadi. Sebab apa? Dalam kita giat dalam Tuhan, kita harus tahu jerih payah kita tidak sia-sia.
hanya satu hal yang menjadi penekanan saya di sini. Karena kebangkitan Yesus Kristus dijelaskan adalah kemenangan yang membangkitkan. Karena kemenangan yang membangkitkan dua hal. Satu, kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Yang kedua, berdiri teguh, jangan goyah apapun situasi yang kita alami. Mungkin ada yang sudah mulai goncang, mungkin sudah mulai mengeluh, mungkin sudah ada yang sudah mulai menggerutu. Kenapa corona kelamaan? Kenapa situasi kayak gini? Usaha kami sudah terganggu, kebutuhan kami sudah berkurang, dan kesehatan kami terganggu. Kenapa terjadi seperti ini? Firman Tuhan katakan, Yesus bangkit, inilah kemenangan yang terbesar. Jangankan virus, maut saja sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Haleluya. Dia menang atas semuanya. Kebangkitan Yesus adalah pemberi harapan bagi kita, baik di bumi maupun di surga. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus-Mu akan meneguhkan kami, supaya kami tetap mengucap syukur karena karya Yesus di kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang. Lebih hebat dari apapun. Biarlah kami sebagai orang Kristen tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Apapun keadaan, kami tidak perlu goyah, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami tetap giat, kami tetap berdiri teguh karena kuasa kebangkitan Kristus lebih dahsyat dari apapun yang ada di bumi ini. Karena itu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Baik dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan apa saja Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas hidup kami. Kiranya seluruh jemaat GKI Jaga Setia yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman ini, tetap berdiri teguh, tetap tidak goyah, dan tetap melaksanakan seluruh aktivitas dengan iman. Karena Kristus sudah memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami semua. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua jemaat. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan nanti akan ditransfer ke rekening gereja seperti yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Kita akan mengucapkan 7 gaya Kristus dalamku sebelum kita memberikan persembahan. Bersama-sama 2, 3. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita membaca bagian firman Tuhan juga yang mendasari pemberian kita kepada Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-24. Kita membacanya bersama-sama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, kita akan memuji Tuhan di dalam NKI 123 dalam Dikauku berlindung. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika tofan, ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Ya, shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini.
Ibu Mukin tanggal 19, Juni Hadi Hasan tanggal 20, Rohana Herutomo tanggal 20, Andrew Paulus tanggal 23, Gerard Rungka tanggal 24, Jason Gunawan tanggal 25. Ada kado ulang tahun Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Materaikan firman-Mu itu dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Kami juga umat-Mu bersyukur hari ini kalau kami boleh membawa seluruh persembahan kami di mezbah-Mu. Baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela. Kami sadar segala sesuatu yang kami terima datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Memberkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil. Berkati juga badan pengurus jemaat, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini, dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersama-sama bersyukur ya Tuhan dalam minggu ini untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Baik Ibu Mukin, Juni Hadi Hasan, Ibu Rohana, Andrew, Bapak Gerald dan Jason. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bertambah usia, bertambah kasihnya mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya, kekuatan, kesehatan, umur panjang dianugerahkan bagi mereka. Terlebih Tuhan pakai hidup mereka boleh menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Biar Tuhan apapun yang mereka kerjakan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Keluar dan masuknya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sama-sama berdoa menyerahkan Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan lemah dan sakit dimanapun mereka berada. Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Kami doakan jemaat-jemaat kami yang sedang membuka usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka dan dibuatnya oleh Tuhan berhasil. Kami doakan anak-anak kami yang sedang studi, baik Tuhan dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana 10 kali melebihi orang luar. Mereka boleh belajar, mereka boleh berhasil di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan berkati mereka dalam pergaulan-pergaulan agar mereka dapat bergaul dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Dalam masa-masa belajar online ini Tuhan beri mereka semangat, berikan mereka konsentrasi dan fokus, biar mereka boleh belajar dengan baik dan Tuhanlah dipermuliakan. Kami doakan jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan kepada mereka. Kami juga doakan Tuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut usia yang ada di gereja-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan. Terlebih Tuhan pelihara mereka, iman mereka semakin kuat dan teguh sampai Tuhan datang menjemput mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Bekasi Timur Regensi, pelayanan yang ada di Pekanbaru, pelayanan yang ada di Calvary Ministry. Tuhan memberkati. Melalui pelayanan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami doakan visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan. Engkau terus memberkati ya Tuhan. Kerinduan terus taruh di hati kami untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kami doakan BPJ, tim 5PS, para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua, pelayan-pelayan Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang tulus, motivasi yang benar,
benar. Kami terus melayani Tuhan dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Pelayanan Lumbung Sahabat Terang, Tuhan juga memberkati agar pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing, para misionaris dalam negeri, luar negeri, Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai dan urapi mereka, tanda-tanda heran, tanda mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Secara khusus hamba-hamba Tuhan yang sekarang sedang melayani lewat media sosial, Tuhan berkati dan pakai mereka, biar pengajaran mereka seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka sampaikan, Injil Kerajaan terus Tuhan diberitakan, banyak orang diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga doakan bangsa Indonesia adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan situasi yang terjadi Tuhan di bangsa kami. Kami tetap bersyukur, kami tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu rancangan Tuhan sangat indah bagi bangsa kami. Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan Tuhan situasi bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dengan virus corona yang ada, membuat Tuhan kami semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan terlebih Tuhan, bangsa kami boleh mengalami terus kemerdekaan, pemulihan, berkat, dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan beri mereka hikmat, akal budi, bijaksana. Mereka dapat melakukan semua tugas pelayanan mereka dengan baik. Biar semua keputusan-keputusan yang diambil dijalankan Tuhan, semuanya adalah berdasarkan kesatuan dan membuat semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan, orang-orang yang sakit terkena Corona-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, para dokter, suster, medis Tuhan, relawan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan juga memberkati mereka. Berikan kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga mereka dapat melayani dengan baik Tuhan. Mereka boleh sehat, melakukan semua tugas pelayanan ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami doakan Tuhan, seluruh dunia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia pun mengalami hal yang sama. Tapi kami yakin dan percaya di balik semua ini, rencana Tuhan indah. Dan membuat Tuhan semua orang akan melihat Engkau dan sungguh tersyukur, taat kepada Engkau. Dan satu saat Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Memberkati ya Tuhan seluruh jemaat GKI Jaka Setia, baik dari anak-anak remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif, semua di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan melakukan aktivitas kita masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan.
Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi umat-Nya. Tuhan menyinari umat-Nya dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Demikianlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati jemaat-Nya hari ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jemaat boleh ambil waktu saat teduh. Saya persilakan. Ya, silakan duduk.